semuanya, ibu-ibu, teman-teman semuanya, emak-emak semua. Terima kasih ya untuk apresiasinya. Yang tetap terus nonton Terpaksa Menikahi Tuan Muda ini. Sinetron kita ini. For the first time akhirnya masuk ke 10 besar, jadi nggak sia-sia. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah muda-mudi seluruh tanah air tercinta yang setia menemani Bang Oming di sini. Tentu bersama channel Dunia Entertainment. Kali ini akan memberikan kabar terbaru, terhot, teraktual dan terpercaya seputar Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai. Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini, marilah bergabung bersama-sama dengan cara subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi. Dunia Entertainment hadir untuk menghibur penggemar setia emak-emak di rumah. Dunia Entertainment akan menyajikan dan mengulas seputar Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang sudah terhipnotis dengan keromantisan, keseruan serta ketegangan. Tentu ada konflik baru yang bikin emak-emak baper. Bang Oming hadir kembali untuk menghibur penggemar setia, mengawali terima kasih sebelumnya atas semua motivasi dan partisipasi penonton Dunia Entertainment. Ayo, pantengi terus channel ini, jangan sampai bergeser kemana-mana guys. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kemurahan serta keberkahan rizki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasanya, kehadiran update Terpaksa Menikahi Tuan Muda Selasa tanggal 21 Desember tahun 2021 kali ini tentunya membawa kehebohan dan juga kejutan menarik. Untuk itu, buat Abinan lovers, jangan sia-siakan ulasan ini. Dalam tayangan untuk episode hari ini nantinya, Tuan Muda bakal refreshing untuk menjernihkan pikiran dengan mengajak Kinanti untuk berlibur. Di sini Om Rima terlihat begitu bahagia. Setiap kali Abimana dan Kinanti liburan, Oma yang satu ini selalu saja berharap terjadi sesuatu yang mana Kinanti bisa mengandung. Sementara Kinanti sendiri menyambut rencana Abimana ini dengan gembira. Bukan hanya Abimana saja yang ruwet pikirannya, Kinanti juga. Itulah alasan kenapa dia begitu bahagia. Selain melepaskan lelah dari segala kesibukan dan masalah selama ini, liburan ini juga dimanfaatkan untuk menenangkan diri, terutama untuk Abimana. Tuan Muda begitu terpukul ketika mengetahui jika dirinya tidak bisa memberikan keturunan pada Kinanti. Apalagi ditambah ulah Anita yang membuat dirinya malu. Meki terpukul dan sedikit kecewa. Kinanti selalu menunjukkan perannya sebagai seorang istri yang setia. Terlihat Kinanti tidak mempermasalahkan Tuan Muda ini. Justru di setiap malamnya, Kinanti selalu berdoa agar diberi keajaiban atas keluarga mereka. Dia juga berharap semoga tidak ada lagi gangguan-gangguan yang ditujukan pada keluarga mereka. Di skene lain, Tuan Muda sedang ngopi sendirian di sebuah kafe. Saat sedang asyik ngopi, mendadak Pak Herman muncul di kafe itu dan melihat Abimana sedang melamun sendirian. Pak Herman segera menghampiri Tuan Muda dan meminta izin agar dia bisa duduk gabung bersama Abimana. Usai dipersilakan duduk, Pak Herman pun menyerang Abimana dengan pertanyaan, kenapa raut wajah Tuan Muda tampak kusut bak benang layangan yang baru saja putus? Abimana pun tak sungkan-sungkan curhat kepada mertuanya itu, bahwasanya dia sedang pusing memikirkan Kinanti yang ingin cepat-cepat hamil dan memiliki momongan. Sambil tersenyum, Pak Herman mengatakan kalau tidak ada yang mustahil karena semua ada rahasianya. Abimana terkejut karena ternyata Pak Herman memiliki rahasia terselubung bagaimana caranya agar Abimana dan Kinanti dapat segera memiliki anak. Sementara itu di adegan lainnya,
Eyang Marta terlihat sedang marah-marah. Eyang Marta menginginkan agar Abimana dan Kinanti tak pernah berhenti berusaha agar mereka segera memiliki seorang anak. Namun betapa marahnya Eyang Marta karena ketika dirinya tiba di kamar, ternyata tuan muda belum juga pulang dari kantor. Sambil marah-marah di hadapan Kinanti, Eyang Marta mengatakan bahwa tuan muda tampaknya tuan muda lebih mementingkan pekerjaannya daripada berusaha untuk memiliki seorang anak. Di sana juga Eyang Marta mengatakan kepada Kinanti, bagaimana mereka bisa memiliki seorang anak jika tuan muda pikirannya hanya kerja dan terus bekerja. Tanpa sepengetahuan Kinanti, ternyata wangi parfum yang dipakai Abimana adalah parfum yang disarankan Pak Herman agar tuan muda bisa segera memiliki seorang anak. Selanjutnya, Kinanti dan Abimana pun menemui dokter yang saat itu menangani tuan muda saat mengecek kesuburannya. Dokter mengatakan, dia meminta Abimana datang ke tempat itu karena ada kesalahan dalam penginputan data hasil tes kesuburan tuan muda. Tuan muda yang mendengar hal itu pun terlihat sangat terkejut. Dokter lalu memberikan hasil tes kesuburan tuan muda yang sebenarnya. Dokter menjelaskan, pada saat itu ada dua nama Pak Dadang yang melakukan tes kesuburan, sehingga hasil tes Pak Dadang Sukirno tertukar dengan hasil tes Pak Dadang Solidin. Dan ternyata, hasil tes Pak Dadang Sukirno tercatat sehat dan tidak ada masalah sama sekali. Tuan muda dan Kinanti pun sangat terkejut, karena ternyata tuan muda sehat dan tidak ada masalah dengan kesuburannya. Pasca peristiwa itu, Abimana pun segera memberi kabar baik itu kepada Oma Rima. Oma Rima pun terlihat sangat bahagia. Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Oming sampaikan buat emak-emak penggemar setia dunia entertainment di seluruh tanah air tercinta ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Yuk, bye-bye.